الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sedang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin menjalankan segala perintahnya dan juga sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kehidupan kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadi pembimbing di dalam kehidupan kalian. Dan semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita bisa mencicipi manisnya keimanan, sehingga dimanapun kita berada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, menjadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk beribadah hanya kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam melaksanakan ibadah, kita masih gelisah. Pelaksanaan ibadah tetapi merasa kurang berkah di dalam kehidupannya. Itu menyisakan tanda tanya besar. Berarti ibadahnya belum maksimal dan belum bisa menggapai manisnya keimanan. Padahal manisnya ibadah dan manisnya iman itu bisa dirasakan dan bisa setiap kaum muslimin bisa mencicipinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 3 langkah agar dalam beribadah kita bertambah berkah, agar dalam beribadah kita bertambah khusyuk, agar dalam beribadah kita bisa menikmati indahnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapapun yang mengamalkan 3 perkara ini, maka dia dijamin oleh Allah bisa mencicipi manisnya iman. Yang pertama, jamaah sekalian, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, kita harus komitmen mencintai Allah, mencintai Rasulullah secara totalitas. Jangan separuh-separuh ketika kita mencintai Allah. Jangan separuh-separuh ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepenuh hati, keikhlasan hati dan juga totalitas di dalam beramal tujukan hanya karena cinta Allah dan juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sifat orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Indikator seseorang mencintai kepada Allah, dia akan responsif, cepat tanggap di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil azan, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan azan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka iman kita, hati kita merespon seketika itu untuk segera datang ke masjid, untuk segera melaksanakan sholat
dan tidak ditunda-tunda. Itu artinya apa? Artinya kita mendahulukan Allah dari pekerjaan kita, mendahulukan Allah dari kesibukan kita, mendahulukan Allah dari kepentingan dunia kita. Jadi itu tanda mencintai Allah dan mendahulukan Allah, dan juga mendahulukan risalah yang diajarkan Rasulullah SAW. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sampai Allah dinomor-duakan, Rasulullah dinomor-tigakan. Jangan, dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Jadi responsif dalam ketaatan itu tanda iman kita masih hidup, tanda kita bisa menikmati salat kita dengan cara khusyuk. Sehingga Rasulullah SAW sering mengingatkan, "Shallu sholatan muwaddi." Ketika kalian salat, hendaklah salat seperti orang yang hendak berpisah. Dunia ini kita tinggalkan, kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan salat kita, ibadah kita hari ini adalah ibadah yang paling terakhir. Artinya, kalau kita merasakan hal itu, akan ada kekhusyukan. Apalah arti dunia, apalah arti kesibukan kalau kita meninggalkan Allah. Hidup berarti, dunia berarti, akhirat berarti ketika kita responsif, segera merespon dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Segera kalian penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasulullah, karena panggilan Allah dan Rasulnya ini hanya semata-mata agar hati kalian menjadi hidup, agar menjadi bercahaya. Ini yang pertama, jamaah sekalian, hendaklah Allah dan Rasulnya dicintai dari apapun, melebihi cintanya daripada dunia seisinya. Yang kedua, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, agar kita mendapatkan manisnya iman dan khusyuknya dalam ibadah. Wa ayyuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah seseorang ketika mencintai sesuatu itu hanya orientasinya karena Allah. Kita punya anak istri, mencintai mereka hanya karena Allah. Kita punya harta benda di dunia ini, mencintainya pun karena Allah, sehingga digunakan fisabilillah. Kita punya jabatan, kita punya profesi, bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi kita gunakan jabatan profesi kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arahkan hati kita dan kehidupan kita murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan manusia itu semata-mata diciptakan untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia ya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orientasi hidup kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku, kemudian hidup matiku, kita perjuangkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika segala sesuatu itu hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena kepentingan hawa nafsu. Karena terkadang banyaknya kepentingan hawa nafsu, syahwat ini itu terkadang membuat hati berpenyakit. Orang kecewa itu karena dia tidak ikhlas. Orang terlalu pamrih itu juga karena dia tidak ikhlas. Sehingga ikhlas inilah menjadi kata kunci segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang itu orientasinya dia memberi karena Allah, dia menahan pun karena Allah, dia tersenyum karena Allah, dia marah pun karena Allah, itu tanda kalau imannya telah sempurna. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, kata Nabi. Siapa orang yang mencintai karena Allah, dia membenci pun karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan karena Allah, faqad istakmala iman. Orang yang seperti itu tanda imannya telah sempurna. Dia adalah disebut ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifatullah itu indikatornya adalah la yutalibu wa la yu'atibu. Al-arif billah la yutalibu wa la yu'atibu. Orang yang ma'rifat sudah dekat dengan Allah, la yutalibu, hidupnya itu tidak pamrih,
hidupnya tidak pamrih, tidak ingin mendapatkan apresiasi manusia, tidak ingin mendapatkan semacam balasan instan dari masyarakat. Tidak, dia hanya karena Allah. La yutalibu wa la yu'atibu, dan juga hidupnya tidak mencela ketika dia tidak diberi apresiasi. Dia juga tidak mencela, mau dipuji, mau dicela, dia hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Urusan makhluk, urusan manusia itu nomor dua. Nomor pertama yang penting dia mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang ma'rifatullah. Yang ketiga, jamaah sekalian, agar keimanan kita mencapai puncaknya dan bisa mencicipi manisnya iman, yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrah ayyuktaba finna. Yang ketiga adalah dia membenci kemaksiatan, sebagaimana bencinya kalau dirinya dilempar ke api neraka. Tentunya orang tidak ada yang mau dilempar ke api neraka. Abu Jahal pun tidak mau kalau dilempar ke api neraka. Nah, seperti itulah bencinya terhadap maksiat. Hendaklah kita membenci maksiat seperti bencinya kita ketika dilempar ke api neraka. Tidak ada semua orang yang benci, tidak ada semua orang yang ingin, ya. Jadi oleh karena itu, bencilah maksiat seperti bencinya kalian terhadap api neraka. Nah, kebencian terhadap maksiat itu akan mendatangkan manisnya iman. Karena maksiat ini menyebabkan iman menjadi redup, menjadi pudar, menjadi gelap. Tidak ada cahaya di dalam hati. Kenapa? Karena maksiat itu adalah roda hitam. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ketika orang maksiat melakukan satu dosa, nuktatus sauda. Jadi di hatinya itu ada bercak hitam. Bercak hitam itu menutupi iman, menutupi cahaya, sehingga tidak terserap kebenaran, tidak terserap manisnya iman. Oleh karena itu, tinggalkan maksiat. Dengan meninggalkan maksiat, seseorang itu bisa mencicipi manisnya iman. Ada seorang ulama, dia terhalang dari sholat tahajud selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian beliau bertaubat. Ketika taubat itu kemudian menyampaikan bahwa aku terhalang dari manisnya nikmatnya tahajud sebab maksiat yang pernah aku kerjakan. Jadi maksiat itu menghalangi manisnya iman. Agar iman kita tetap sempurna dan bisa mencicipinya, maka tinggalkanlah maksiat. Demikian itulah jamaah sekalian, 3 perkara yang mengundang manisnya iman. Sekali lagi, yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih mencintai dari segalanya. Yang kedua, hendaklah ketika kita mencintai sesuatu itu pun karena Allah. Dan yang ketiga, tinggalkan maksiat dan bencilah maksiat itu, karena maksiat adalah penghalang dari manisnya iman. Aku lupa hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarahum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamdan illa farajtahu wa la karban illa nafasta wa la dayna illa qadaytahu wa la asira illa yasartahu wal hajatu min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha sawab illa 'abdana wa satana wa dhurriyyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti al-qurba wa yanha
الله أكبر. أقيموا الصلاة.